ومن جاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Atekali channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, marilah kita bersama-sama untuk belajar tilawah Al-Quran dengan mengenal lagu-lagu Al-Quran, baik dari makom lagu bayati dengan beberapa tingkatan nada, bayati asli nada qoror, bayati nawa, bayati jawab, dan bayati jawabul jawab. Sebelum kita melangkah kepada lagu-lagu irama-irama dalam Al-Quran, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sama-sama perhatikan dengan baik adalah antara bacaan Al-Quran, antara nanti ayat-ayat yang kita baca harus seimbang dengan ilmu tajwid yang akan nanti kita pelajari bersama-sama. Terkadang banyak qori dan qori'ah lebih mementingkan irama, lebih mementingkan variasi warna lagu dalam membaca Al-Quran daripada memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku. Adik-adik semuanya, betapa pentingnya kita mengutamakan ilmu tajwid, karena agar antara irama dengan ilmu tajwid yang kita pelajari nanti akan sama-sama berjalan dengan seimbang, dan irama yang kita baca tidak merusak daripada bacaan Al-Quran yang kita baca nanti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama kita mulai dengan nada awalan bayati asli nada qoror. Kita akan bersama mengawali dengan surat Al-An'am ayat 160 sampai selesai. Silakan untuk adik-adik untuk bisa membuka Al-Qur'annya di surat Al-An'am ayat 160. Irama yang akan kita baca dan irama yang akan kita bawa nanti, yang pertama adalah bayati tingkatan nada qoror, atau yang masyhur sering disebut dengan bayati asli. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan, ketika kita membaca Al-Quran, yang perlu diperhatikan adalah fasohah. Apa itu fasohah? Fasohah itu artinya keluarnya irama nada pada bacaan-bacaan Al-Quran, pada huruf-huruf Al-Quran. Yang biasa sering kita dengar saudara-saudara kita, teman-teman kita ketika membaca huruf lam. Salah satu contohnya begini. Ini contoh yang tidak sesuai. Contohnya, a'udzu billah la. Nah, la itu tidak boleh, tapi harus sesuai dengan keluarnya huruf la. A'udzu billah la. Nah, kalau dalam ilmu seni musik itu disebut dengan aransemen vokal atau intonasi vokal. Kalau di musik, adik-adik perlu diperhatikan, ada kalimat a, i, u, e, o. Tetapi di kita, di ilmu Al-Quran, di ilmu tilawah Al-Quran atau qiraatil Quran, itu juga punya sendiri. Contoh,
A I U an ani ana minal mu'ni ma I an ani a. Jangan keluar hurufnya I U an. Nah, dialek dalam kita mengeluarkan huruf-huruf yang kita baca nanti harus sesuai dengan alisanul arabiyah, dengan bahasa Arab yang baik, yang benar, sesuai dengan fasoha hukum bacaan dalam ilmu Al-Quran. Saya ulang lagi, bayati asli tingkatan nada qoror. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di situ ada kalimat nir. Jangan ketika membaca bacaan tarkik kita membacanya tafhim, nir. Itu tidak diperbolehkan. Karena walaupun irama yang kita baca bagus, tetapi sesungguhnya aslinya irama yang kita baca itu merusak daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Saya ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maqam bayati qoror. Berikutnya kita masuk kepada bacaan basmalah. Masih di tingkatan nada qoror atau bayati asli tingkatan nada qoror. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita ulang kembali dengan bacaan basmalah irama bayati asli tingkatan nada qoror. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada surat Al-An'am yang sudah saya sampaikan tadi, ayat 160. Bayati asli tingkatan nada nawa. Sekali lagi, bayati tingkatan nada nawa. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Saya ulang kembali, maqam bayati nawa. Man saya ulang lagi. Saya perlambat lagi. Kalau kita kembali ke awal, abil hasanati falahu ashru amsalha. Itu salah satu contoh maqam bayati tingkatan nada nawa. Mari kita berlanjut untuk nada selanjutnya, yaitu maqam bayati tingkatan nada husaini. Saya ulang, bayati husaini. Wa man kembali.
ومن جاء. Nah, di situ ada mad wajib panjang ya. Semakin banyak bacaan-bacaan yang panjang, salah satu kesempatan untuk qari dan qari'ah untuk berinovasi, untuk bervariasi, membawa lagunya dengan syahdu, dengan baik, sesuai dengan kemampuan daripada adik-adik nanti belajar di rumah. Ketika susah belajar untuk mengikuti iramanya, pakai nada yang lurus saja. Ini hanya untuk contoh saja untuk adik-adik belajar di rumah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua di rumah. Saya ulang kembali, Maqam Bayyati Husaini. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Itu untuk sekarang yang banyak diikuti oleh qari dan qari'ah yang sekarang. Kalau versi lama, versi yang sudah lalu, itu contohnya seperti ini. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Jangan membacanya Jadi perlu diperhatikan. Kadang ada dialek yang tidak sesuai, umpamanya kayak di daerah Jawa Tengah mengucapkan huruf la, le, la, le, ilaha, ilawo, le. Nah, terkadang seperti itu. Mungkin adik-adik bisa belajar di rumah masing-masing cara mengucapkan huruf-huruf yang baik, huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran. Bisa belajar mencari referensi-referensi lain, dan yang saya sampaikan ini, yang sedikit ini, semoga bisa menjadi ilmu yang nafi'an buat adik-adik di rumah nanti. Saya ulang dari Maqam Bayyati Qaror, berlanjut ke Maqam Bayyati Nawa, dan berlanjut kembali ke Maqam Bayyati Husaini. Ada 3 tingkatan nada yang akan kita pelajari ini. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Wa man Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan jangan lupa subscribe. Karena teman-teman semuanya saya tunggu untuk subscribe-nya, dan jangan lupa sampaikan ke teman-teman yang lain. Semoga kita mendapat keberkahan daripada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.